Skor hasil akhir Persib Bandung versus Persija Jakarta di lanjutan BRI Liga 1 2024 sampai 2025. Pelatih Persib Bojan Hodak akui kualitas dan gaya main Persija Jakarta di bawah asuhan pelatih baru mereka sampai blak-blakan ngomong gini ke publik. Benar-benar big respect coach. Ini berita selengkapnya. Pelatih Persija Carlos Pena dengan lantang mengakui kualitas dan kehebatan Persib Bandung di depan awak media. Sampai nekat bicara begini. Apa yang ia sampaikan? Penasaran? Simak video ini sampai selesai. Yes, mantap, alhamdulillah, kabar bahagia. David da Silva sudah resmi sembuh dari cedera dan siap berlaga lawan Madura United pekan depan di lanjutan Liga 1. Bojan Hodak bocorkan sendiri tentang kondisi terbarunya. Saksikan semuanya hanya di sini. Yes, rahasia besar akhirnya terungkap. Pernyataan cerdas hebat dan berani perwakilan bobotoh Persib soal kasus internal aneh yang disampaikan ketika demo besar-besaran di kantor Geraha Persib. Apa yang menjadi permasalahan akhirnya terungkap sudah. Ini kronologinya. Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Skor hasil akhir Persib Bandung versus Persija Jakarta di lanjutan BRI Liga 1 2024 sampai 2025. Luar biasa, laga Persib Bandung versus Persija Jakarta berjalan dengan menarik dan seru. Skor akhir atau komentar saya soal laga tersebut bisa kamu lihat di judul atau thumbnail video ini, ya guys. Kalau tidak gitu hasil. Akhirnya juga kamu bisa lihat di Instagram resmi Persib Bandung @persib. Semoga Persib Bandung dapat mengambil pelajaran dan hikmah di laga ini untuk pertandingan berikutnya. Jayalah Persibku, semoga musim ini juara lagi, amin. Gol. Terus kita baru gitu.
pelatih Persib Bojan Hodak, akui kualitas dan gaya main Persija Jakarta di bawah asuhan pelatih baru mereka, sampai blak-blakan ngomong gini ke publik. Benar-benar big respect coach. Ini berita selengkapnya. Bojan Hodak menjelaskan ada sejumlah kesimpulan yang didapat dari hasil analisanya terhadap permainan Persija di bawah besutan pelatih Carlos Pena. Meski tak bisa menjabarkan secara rinci, Bojan menerangkan ada satu kesimpulan yang didapatnya. Kesimpulan itu merujuk kepada cara bermain Persija Jakarta setelah ditangani pelatih asal Spanyol, Carlos Pena. Bersama Pena, permainan Persija Jakarta sangatlah berbeda ketimbang saat ditangani Thomas Doll. Mereka bermain dengan gaya yang berbeda dan kami menonton pertandingan terakhir mereka, kata Bojan. Secara tidak langsung, memang di sini Bojan sudah mengakui kualitas Persija di depan publik. Benar-benar pelatih kelas Eropa. Pelatih Persija Carlos Pena dengan lantang mengakui kualitas dan kehebatan Persib Bandung di depan awak media. Sampai nekat bicara begini. Apa yang ia sampaikan? Penasaran? Simak video ini sampai selesai. Persib adalah tim bagus, tim juara bertahan, mereka menang di final musim lalu. Kami menaruh hormat pada mereka, sama seperti kepada semua tim yang lainnya, kata Carlos Pena. Carlos Pena menegaskan Persija Jakarta akan tampil tanpa rasa takut saat hadapi Persib Bandung dalam lanjutan kompetisi Liga 1. Bagi Carlos Pena, laga kontra Persib merupakan momentum untuk membangkitkan macan Kemayoran sekaligus memulihkan kepercayaan para supporter terhadap dirinya. Sebenarnya pelatih asal Spanyol itu tengah dalam sorotan di kursi pelatih Persija Jakarta setelah macan Kemayoran menelan kekalahan 3-1 dari PSBS Biak dan imbang tanpa gol lawan Dewa United. Nah gitu dong, pelatih Persija aja sudah mengakui. Masak the Jakmania Oga. Yes, mantap, alhamdulillah, kabar bahagia. David da Silva sudah resmi sembuh dari cedera dan siap berlaga lawan Madura United pekan depan di lanjutan Liga 1. Bojan Hodak bocorkan sendiri tentang kondisi terbarunya. Saksikan semuanya hanya di sini. Bisa dilihat dia sudah berlatih di lapangan, dia sudah melakukan semua tes, pulih dari cedera, jadi mungkin kembali berlatih bersama dengan tim setelah pertandingan lawan Persija, buka Bojan kepada awak media. Meski secara cedera sudah dinyatakan pulih, namun David belum bisa sepenuhnya memahami strategi tim. Bahkan ia pun mengkhawatirkan David kebingungan dengan skema baru karena Persib sudah menyiapkan sejumlah opsi permainan. Sekarang, dalam 3 hari terakhir dia hanya berlatih individual. Sudah tidak ada lagi keluhan sakit, jadi setiap harinya mengalami peningkatan yang baik. Saya yakin David sudah bisa melakukan passing, shooting, kata Bojan. Dijadwalkan pada pekan depan, David baru akan berlatih dengan rekan setimnya. Ia pun berencana akan menurunkan David saat Persib Bandung bertandang ke markas Madura United. Jadi nanti sejak hari Selasa, dia baru mulai berlatih bersama kami. Mungkin di laga berikutnya dia bisa memulai dengan tampil selama 20-30 menit. Tapi untuk besok belum bisa, tutupnya. Yes, rahasia besar akhirnya terungkap. Pernyataan cerdas hebat dan berani perwakilan bobotoh Persib soal kasus internal aneh yang disampaikan ketika demo besar-besaran di kantor Geraha Persib. Apa yang menjadi permasalahan akhirnya terungkap sudah. Ini kronologinya. Zen RS mengungkapkan bahwa tindakan intimidasi yang terjadi bukanlah hasil dari perselisihan atau perbedaan pendapat. Menurutnya, ini adalah bentuk kekerasan yang nyata, terutama karena kejadian tersebut berlangsung di ruang tertutup, menunjukkan ketidaksanggupan Persib dalam menghadapi debat yang sehat. Pemain Persib pernah terlibat bentrok fisik dengan bobotoh, dan itu bukan sekali 2 kali. Kejadian tersebut terjadi di tempat yang disaksikan banyak orang, bukan di kamar ganti, tegas Zen. Ia juga menambahkan, bobotoh juga manusia. Jangan bawa mereka ke tempat yang tidak kita ketahui. Ini bukan sekadar perbedaan pendapat, melainkan ketidaksanggupan untuk berdiskusi secara manusiawi.
Zen melanjutkan dengan menyatakan bahwa pernyataan dari beberapa pihak yang diduga terlibat juga terkesan tidak masuk akal. Mereka mengklaim berniat melerai, sementara fokus Bobotoh adalah mencari tahu siapa yang berseteru. Apa yang terjadi di lorong pemain? Klarifikasinya adalah untuk memisahkan korban dari siapa, ungkapnya. Zen juga menekankan pentingnya sikap tegas dari pihak Persib dalam menghadapi insiden ini. Ia meminta kepada Direktur Utama PT Persib Bandung Bermartabat, Glenn Sugita, untuk berani bertindak dan membuka proses investigasi secara transparan. Bersikaplah sebagai kapitalis yang tuntas. Mana ada kapitalis yang melakukan kekerasan? Manajemen harus menindak tegas pelaku. Karyawan Sulanjana sama saja dengan karyawan lainnya. Saudara Glenn Sugita, jangan pura-pura tidak tahu masalah ini. Kami menunggu sikap Anda. Dari tadi kami datang, tapi lihat bagaimana mereka bersikap. Seharusnya ini dibuka. Mereka pecundang, tutup Zen. Kami ingin tahu pendapat Anda tentang pernyataan Zen ini. Apakah Anda setuju dengan pandangannya? Berikan komentar Anda. Persaingan di timnas Indonesia semakin ketat. Mark Klok berharap dipanggil Shin Tae-yong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Bintang Persib Bandung, Mark Klok sadar betul persaingan di tim nasional Indonesia, terutama di lini tengah, sudah semakin ketat. Namun, ia tetap optimis dan berharap pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dapat memanggilnya untuk pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mark Klok terakhir turun laga membela timnas Indonesia saat partai pembuka grup D Piala Asia 2023 di Qatar pada Januari 2024 lalu. Setelah itu, dia selalu duduk di bangku cadangan dan tidak dipanggil ke timnas untuk laga melawan Filipina dan Irak pada 6 serta 11 Juni dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Klok mengatakan masih sangat ingin memberikan kontribusi terbaiknya untuk skuad Garuda. Dia pun berharap Shin Tae-yong kembali meliriknya. Semoga saya dipanggil, kata Klok di Bandung. Mantan pemain Persija Jakarta itu mengatakan tentunya timnas Indonesia harus bersiap diri dengan sebaik mungkin untuk ajang itu karena akan melawan tim-tim berkualitas. Tim itu tergabung di grup C putaran ketiga bersama dengan Jepang, Bahrain, Arab Saudi, Cina, dan Australia. Semoga kita bisa punya persiapan yang baik karena saya lihat sudah datang pemain 29 Agustus. Sambung Klok. Mark Klok mengatakan waktu persiapan dan laga perdana timnas Indonesia melawan Arab Saudi memang cukup mepet, tetapi tim pelatih pasti bisa dimaksimalkan keterbatasan yang ada. Pertemuan kedua tim akan berlangsung di King Abdullah Sport City pada 6 September 2024. Pertandingan pertama di luar, saya tidak tahu banyak waktu atau tidak. Pemain dari luar juga harus datang. Semoga kita bisa persiapan yang baik dan punya hasil baik juga, ucapnya. Shin Tae-yong dapat kabar gembira. Justin Hubner bisa bela timnas Indonesia di Piala AFF. Apa alasannya? Simak baik-baik biar tahu fakta benarnya. Shin Tae-yong mendapatkan kabar gembira karena Justin Hubner berpotensi membela timnas Indonesia di Piala AFF. Selagi mempersiapkan diri untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dimulai pada September mendatang, timnas Indonesia juga akan tampil di Piala AFF pada akhir tahun ini. Laga-laga kelima dan keempat dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan terselenggara pada November nanti. Pada bulan yang sama, Piala AFF juga direncanakan bakal digelar, namun ada kabar bahwa ajang tersebut bakal diundur hingga Desember. STY berpotensi tidak bisa mengandalkan para pemain bintangnya, terutama yang berkarier di Eropa, karena Piala AFF bukanlah ajang resmi yang masuk kalender FIFA.
sehingga klub-klub tersebut tidak punya kewajiban untuk melepas para pemainnya kepada timnas Indonesia untuk ajang ini. Kendati begitu, salah satu pemain abroad, Justin Hubner, berpotensi masuk dalam skuad Garuda untuk Piala AFF mendatang. Sebab Hubner kini sedang gabung klub asal Swedia, IFK Norrköping, pada bursa transfer musim panas ini. Sebab Liga Swedia menganut jadwal pertandingan sepanjang tahun, bukan setengah tahun di setiap musimnya. Musim mereka berawal pada Februari dan akan tuntas pada November mendatang, jadi akan bebas pada Desember mendatang. Menurut jadwal, laga terakhir IFK Norrköping adalah pada 10 November 2024, selagi Piala AFF dijadwalkan akan bergulir pada 23 November 2024. Entah Piala AFF jadi diundur ke Desember atau tidak, Hubner tetap bisa membela timnas Indonesia di akhir tahun ini karena musim 2024 sudah rampung di Liga Swedia. Tentunya hal ini bisa terwujud jika Hubner benar-benar jadi gabung IFK Norrköping, jadi kita masih harus menunggu untuk saat ini. Shin Tae-yong tiba di Indonesia. Bisa pantau Liga 1. Menak telak atas PSBS Biak. 3 pemain Persib ini layak dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia untuk Piala AFF. Persib Bandung sukses melewati laga perdana di Liga 1 dengan hasil yang sangat positif usai mengalahkan PSBS Biak 4-1. Kemenangan Persib Bandung atas PSBS Biak diraih di Stadion Sijalak Harupat. Dengan hasil ini, Persib duduk di peringkat pertama klasemen sementara Liga 1 dengan mengoleksi 3 poin. Beberapa pemain Maung Bandung pada laga ini tampil apik, sehingga berpeluang mendapat panggilan dari timnas Indonesia di Piala AFF. Lantas, siapa saja pemain Persib Bandung yang layak dipanggil Shin Tae-yong ke skuad Garuda? Berikut daftarnya. Mark Klok menjadi pemain Maung Bandung yang cukup menonjol pada pertandingan kemarin malam. Determinasi dan umpan-umpan kuncinya membuat PSBS sempat kesulitan untuk mengembangkan permainan. Terbukti 1 assist cantik diberikan Klok kepada Ciro Alves yang berbuah gol ketiga untuk Persib. Beckham Putra Nugraha. Beckham membuktikan dirinya layak diperhitungkan untuk kembali masuk skuad Garuda usai tampil gemilang di laga semalam. Masuk sebagai pemain ganti, pemain berusia 22 tahun ini berhasil mencetak gol saat skor pertandingan masih sama kuat 1-1. Adik kandung Gianzola ini juga beberapa kali mengancam gawang PSBS Biak lewat skill individu serta umpan akuratnya. Dan yang terakhir Ciro Alves. Ciro Alves dirumorkan akan pindah ke warganegaraan karena ingin jadi warga Indonesia dan ingin pensiun di Persib Bandung. Regulasi Ciro Alves pun sudah sesuai, yaitu dengan tinggal 5 tahun berturut-turut di Indonesia. Kalau keadaan ini terjadi, Shin Tae-yong bisa panggil Ciro Alves untuk timnas Indonesia tampil di Piala AFF.